Tapi so far aku lihat di sini ada banyak kebahagiaan yang menanti teman-teman Sagittarius. Kebahagiaan ini bisa dalam hal apapun, tentang keuangan juga. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, nama aku Weni, dan di video kali ini aku akan membahas prediksi keuangan Sagittarius di tahun 2021. Untuk prediksi cinta Sagittarius sudah tayang, bisa kamu cek di atas atau di kolom deskripsi. Kalau sekarang aku akan membahas peluang di bidang pekerjaan atau bisnis, termasuk godaan keuangan yang harus kamu waspadai di sepanjang 2021. Jadi pastikan kamu nonton terus sampai habis. Dan sekarang aku akan shuffle dulu kartunya buat teman-teman Sagittarius di 2021. Two of Swords, Ten of Swords, the Sun, Ace of Pentacles, the Tower, Three of Wands, the Hermit, Five of Wands. Oke, buat teman-teman Sagittarius di sini yang bisa aku lihat di 2021 nanti ada sebuah kejadian atau sebuah hal yang membuat teman-teman di sini mengalami sesuatu yang cukup menantang ya, ujian yang cukup menantang nanti. Di sini bisa dalam hal apapun, mungkin di pekerjaan atau di bisnis, sesuatu yang tiba-tiba terjadi dan ini di luar kontrol teman-teman, kayak gitu, apapun itu. Dan biasanya kalau ada tawar ini memang sesuatu yang bisa dikatakan ya sebuah ujian lah, ujian untuk teman-teman di bidang pekerjaan, bisnis, dan keuangannya. Hanya saja di sini aku lihat kejadian ini, the tower moment ini akan menjadi sebuah titik balik di mana teman-teman nanti akan mempertimbangkan sesuatu. Mempertimbangkan sesuatu di sini bisa jadi mempertimbangkan apakah akan bertahan di pekerjaannya atau keluar, bertahan dengan bisnisnya atau sudah, atau mencoba sebuah peluang yang baru, kayak gitu. Di sini ada banyak pertimbangan yang sepertinya membuat teman-teman nanti akan harus banyak berpikir dan memutuskan, kayak gitu. Ya, dari the tower moment ini bisa apapun sih. Kalau di kantor mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan kerja tim atau atasan yang melakukan sesuatu, atau kalau di bisnis di sini mungkin terjadi ya penipuan atau sesuatu seperti itu. Tapi ini nggak semua Sagittarius ya, sebagian, karena ini general reading. Lalu di sini ada Ten of Swords yang menandakan sepertinya banyak teman-teman Sagittarius nanti yang akan memilih untuk berhenti di sini dalam artian berhenti dari kantornya, berhenti bekerja, atau menghentikan bisnisnya dengan sangat terpaksa, kayak gitu, dengan pertimbangan yang sudah matang. Dan mungkin ada dorongan dari the tower moment ini sehingga mau nggak mau teman-teman harus berhenti dulu di pekerjaan atau di bisnisnya. Tapi yang bisa aku lihat di sini, walaupun kedengarannya cukup aduh gimana nih 2021 gitu kan, tapi di sini aku lihat ada kebahagiaan setelahnya. Hanya saja memang di sini untuk mencapai kebahagiaan ini teman-teman harus bisa melalui ini dulu nih, Three of Wands. Teman-teman nanti akan ada peluang. Jadi meskipun katakanlah pekerjaannya berakhir, atau mungkin pindah kantor, atau mungkin di sini bisnisnya terpaksa berhenti atau di stop dulu, di sini aku lihat ada peluang ya di depan mata, yang mana ini menjadi sebuah tawaran. Tawaran di sini bisa pekerjaan yang baru, memulai bisnis yang baru, bantuan dari seseorang, kayak gitu. Dan tawaran ini karena Three of Wands ini seringnya, tapi nggak semua ya, sekali lagi seringnya datang dari tempat yang jauh. Mungkin di sini beda kota, beda negara, kayak gitu. Jadi di sini artinya adalah ada peluang datang di depan mata, ada pelangi yang sangat indah di depan kamu setelah kejadian yang nggak mengenakan ini. Dan di sini tinggal teman-teman harus bisa melihat peluangnya. Apakah peluang ini bagus atau tidak? Jadi di sini keluar the Hermit yang menandakan teman-teman harus pikirkan dulu. Dipikir baik-baik tawaran yang datang dari siapapun, entah teman dekat, entah dari orang yang belum kenal dekat, kayak gitu. Apapun, pekerjaan kah, bisnis, keuangan, investasi, kayak gitu. Jadi hati-hati, peluangnya bagus, tapi sekali lagi teman-teman harus pintar menyeleksi atau mencari informasi. Jangan sampai tawaran yang tampaknya indah, yang menjanjikan uang besar, tapi ternyata penipuan. Jadi di sini waspada.
Ya, bukan berarti harus curiga, tapi teman-teman harus pintar mencari informasi. Bener nggak nih kantornya ada? Legal nggak kayak gitu? Bisnis apa nih? Dicari tahu dulu. Apakah investasi ini aman? Siapa yang mengeluarkan pinjaman? Legal apa enggak? Kayak gitu-gitulah. Teman-teman yang harus banyak-banyak mencari informasinya. Kayak gitu. Dan di sini ada Five of Wands. Ini juga bisa menandakan sebuah pergolakan batin ya, atau misalnya di sini ada suatu keadaan yang membuat teman-teman harus mungkin di sini bertahan dengan pekerjaan atau bisnisnya, tapi hatinya udah nggak sejalan lagi dengan apa yang teman-teman kerjakan kayak gitu. Jadi di sini sekedar bekerja hanya untuk karena ada uangnya, tapi sebenarnya hatinya nggak nyaman, atau sesuatu kondisi yang teman-teman gak nyaman tapi terpaksa gitu loh, bisa. Atau mungkin di sini juga bisa menandakan ada sebagian Sagittarius nanti yang harus mau nggak mau berhadapan dengan seseorang yang mana ada adu pendapat, beda argumen kayak gitu, yang berhubungan dengan keuangan terutama. Entah di sini di kantor teman-teman atau di bisnis. Kalau di kantor mungkin dengan rekan timnya ada konflik gitulah, rebutan jabatan, rebutan ini itu, atau mungkin dengan manajernya juga bisa. Atau mungkin di sini kalau teman-teman punya bisnis, mungkin di sini ada pelanggan-pelanggan yang pelanggan-pelanggan yang kurang enak gitulah kalau ngasih kritik, saran dan sebagainya kayak gitu. Jadi di sini waspada aja. Kemungkinan akan terjadi, tapi bisa juga enggak. Jadi di sini waspada aja, saranku sih. Ya, kontrol emosi lah ketika berhubungan dengan banyak orang yang namanya cari uang ya, sama-sama cari uang, sama-sama punya kebutuhan akan uang. Di sini ya kontrol emosi dibutuhkan, karena ya jangan sampai tempat kerja atau tempat bisnis yang menjadi tempat teman-teman menjemput rezeki menjadi tempat yang kurang menyenangkan karena ada konflik-konflik antar manusia di dalamnya. Jadi sebisa mungkin diselesaikanlah dengan baik konflik yang terjadi, jangan dilama-lamain, jangan juga terlalu didrama-dramain kayak gitu. Kalau bisa segera selesai, segera selesaikan. Dan di sini aku lihat sih di 2021 akan menjadi tahun yang juga sibuk buat teman-teman Sagittarius. Di sini teman-teman bisa sangat mungkin akan ada proyek baru. Kalau tadi ku bilang ada pekerjaan baru, ya teman-teman akan memulai dari nol lagi, mengusahakan lagi, belajar banyak lagi, bertemu dengan orang baru dan sebagainya. Sehingga di sini menjadi peluang teman-teman bisa belajar mengenai banyak hal baru yang sebelumnya nggak pernah teman-teman pikirkan kayak gitu. Dan kalau bisnis juga bisa sih sama aja, bisa aja nih bisnis baru yang teman-teman nanti akan sangat sibuk ke depannya kayak gitu. Tapi kalau kartu Eight of Pentacles ini udah keluar sih, sarannya biasanya ya janganlah terlalu sibuk, jangan 24 jam dihabiskan buat kerja, tapi juga ingatlah buat istirahat, buat bahagia, misalnya nonton film, atau luangkan waktu untuk menyenangkan diri sendiri, dan juga luangkan waktu buat keluarga atau orang-orang yang teman-teman sayang kayak gitu ya. Eight of Pentacles, kerja keras, dan di sini sih bisa aku katakan kerja keras teman-teman akan mendatangkan hasil, karena di sini ada 8 koin yang menandakan bahwa ada pergerakan keuangan yang tampaknya lebih baik dibandingkan tahun 2020 kayak gitu. Jadi di sini intinya adalah teman-teman mengusahakan melihat peluang, dipikirkan peluangnya, dan di sini ya silakan menjemput rezeki yang sudah ada di depan mata, dan siap-siaplah bekerja keras, bekerja gigih, dan mempelajari banyak hal baru di sepanjang tahun 2021. Itu yang bisa aku lihat. Lalu di sini ada The Sun. Jadi meskipun nanti katakanlah ada hal-hal yang kurang mengenakan di kantor, di bisnis, berakhirnya sesuatu, atau mungkin di sini ada berantem, tapi so far aku lihat di sini ada banyak kebahagiaan yang menanti teman-teman Sagittarius kayak gitu. Kebahagiaan ini bisa dalam hal apapun, karena di sini tentang keuangan ya sangat mungkin tentang keuangan juga. Jadi jangan terlalu khawatir sih kalau kataku, yang penting teman-teman tetap berusaha memberikan yang terbaik dalam bidang pekerjaan apapun yang teman-teman lakukan sekarang kayak gitu sih. Dan kalau misalnya teman-teman di sini menunggu pekerjaan baru, sangat mungkin di sini ada juga peluang yang datang. Cuma ya itu tadi, seperti aku bilang, harus pinter-pinter cari informasi, harus pinter mengerti mana nih orang yang bener-bener datang ngasih tawaran yang baik, mana orang-orang yang datang emang dari awal niatnya buat nipu kayak gitu. Jadi ya waspada. Tapi di sini kebahagiaan akan menghampiri teman-teman selama teman-teman menjemput rezekinya dengan kerja keras dan mau belajar banyak hal baru, optimis kayak gitu loh, gigih kayak gitu. Jadi
Ya, selamat menikmati tahun 2021 dengan banyak hal yang ya katakanlah naik turun, tapi itu adalah bagian dari kehidupan yang harus dinikmati kayak gitu. Jadi ya siap-siap aja. Dan seperti janjiku tadi, aku juga akan melihat di sini adanya godaan keuangan yang harus teman-teman Sagittarius waspadai, yang bisa sangat mungkin ini menjadi apa ya, bisa aku katakan pengeluaran tak terduga di tahun 2021. Aku akan ambil beberapa, acak aja. Oke. Ada boba. Di sini kalau teman-teman Sagittarius suka jajan atau mungkin di sini beli minuman-minuman manis, boba gitu kan, lagi ngetren, lagi ngehits di mana-mana boba. Nah, di sini hati-hati dalam artian gini, nggak apa-apa beli boba sekali waktu. Tapi kalau misalnya teman-teman sangat sering membelinya dalam 1 bulan, harga boba kan lumayan ya, nggak murah-murah banget. Dan ini kalau teman-teman akumulasi di total sebulan tuh berapa kayak gitu. Jadi di sini ya waspada dengan pengeluaran yang berhubungan dengan minuman-minuman seperti ini, yang sebetulnya ini bukan minuman pokok kita kan, bukan minuman utama. Jadi ya kalau ada uangnya silakan, tapi kalau misalnya teman-teman dalam usaha mengirit atau belum ada kestabilan keuangan, ya waspada dengan yang seperti ini. Lalu fashion, ini juga harus diwaspadai. Kalau misalnya teman-teman ngelihat, oh selebgram ini kelihatan cakep pakai baju ini kayak gitu. Kalau misalnya fashion ini bisa mendukung pekerjaan teman-teman, silakan. Dananya ada silakan. Tapi kalau misalnya sampai memaksakan diri demi tampil keren aja, padahal nggak butuh-butuh banget, ya sebaiknya jangan, dipertimbangkan lah kayak gitu intinya. Lalu di sini ada credit card, pay letter. Sekarang kan banyak ya pay letter apa di berbagai apa ya, situs penjualan atau mungkin di sini ojek online. Nah, di sini hati-hati, termasuk credit card. Boleh aja silahkan dipakai kalau memang kebutuhannya mendesak dan teman-teman yakin bisa membayar sesuai dengan tagihannya berapa bulannya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini hanya sekedar pingin beli yang akhirnya lapar mata, yang pada akhirnya ya udahlah aku beli dulu nanti bayarnya belakangan. Nah, hati-hati, karena biasanya kemudahan pembayaran ini membuat teman-teman menyesal sekian bulan kemudian, aduh kok aku masih ada tagihan, padahal ada biaya yang nggak terduga tiba-tiba harus keluar urgent kayak gitu. Jadi hati-hati dengan kemudahan fasilitas credit card atau pay letter. Manfaatkan dengan bijak. Kalau memang barangnya butuh banget, bukan barang yang sekedar lagi diskon, ya udahlah pay letter dulu, lagi apa, ya udahlah credit card dulu gitu. Hati-hati. Lalu di sini ada apa nih, snack. Nah, ini sama kayak boba sih. Jadi untuk snack sesuatu makanan yang bukan makanan utama, snack jajan gitu ya boleh aja silahkan. Tapi kalau misalnya ini berlebihan dalam sebulan, coba dicek, teman-teman cek deh total sebulan tuh berapa untuk minuman, buat snack. Kalau memang jumlahnya sangat besar, ya teman-teman mulai harus bisa berhemat dan mengeluarkan uang di pos-pos yang memang penting kayak gitu loh, investasi atau yang memang kebutuhannya penting. Lalu traveling, di sini kalau nanti situasinya sudah membaik ya kondisinya dan sudah diperbolehkan traveling, teman-teman silakan aja traveling kalau misalnya memang pekerjaannya membutuhkan traveling kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini hanya sekedar pingin pamer ya, dan uangnya malah nggak ada, ya jangan. Tapi kalau uangnya ada ya silahkan, sekali lagi. Jadi jangan sampai traveling ini hanya dipakai sebagai ajang buat mempercantik feed atau buat TikTok kayak gitu, yang sebenarnya teman-teman belum butuh kayak gitu. Famous people, di sini buat teman-teman terutama yang suka K-pop ya boleh lah, silahkan. Kalau misalnya pengen beli poster, apalah album terbarunya silahkan. Cuma di sini ya seperti aku bilang tadi, silahkan nabung dengan bijak di bulan-bulan sebelum comeback itu kan, silahkan nabung dulu. Jadi nanti belinya bisa langsung gitu loh, nggak ngutang sana sini, silahkan aja. Jadi hati-hati dengan idola kamu yang mengeluarkan merchandise baru. Kalau memang ada uangnya silahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman harus banyak nabung, ya dipertimbangkan lagi untuk membeli hal-hal seperti ini. Oke, tapi boleh kok kalau memang ada uangnya dan udah nabung dari awal. Di sini the special one buat teman-teman Sagittarius yang ingin membahagiakan pasangannya. Di sini boleh aja. Tapi kalau memang dananya masih belum mencukupi, ya nggak perlu memaksakan diri buat beli emas, jam tangan mahal apa gitu kan. Jadi di sini ya boleh merayakan ulang tahun atau anniversary gitu kan buat yang tersayang. Cuma ya
nggak perlu semewah itu, nggak perlu memaksakan diri kalau teman-teman memang belum mampu untuk saat ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekali lagi uangnya ada silahkan, tapi kalau misalnya teman-teman masih harus ngirit, masih harus bener-bener pontang-panting di keuangan, ya hadiah itu nggak melulu harus barang kok, bisa aja berupa perhatian, atau mungkin di sini lebih ke sesuatu yang kreatif, masakan teman-teman atau apapun lah kayak gitu. Jadi nggak perlu memaksakan diri ingin apa ya, memanjakan dia dengan sesuatu yang membuat teman-teman malah susah nantinya kayak gitu. Jadi dikasih pengertian lah pasangannya tentang keuangan, kondisi keuangan teman-teman kayak gitu ya Sagittarius. Oke, sekian readingku. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.